Selamat malam kepada Kak Steph dan teman-teman semuanya. Hari ini saya Agusyanto dengan MPM 173.1001 akan mewakili anggota kelompok saya untuk mempresentasikan portfolio keamanan jaringan pada mata kuliah semester 6 ini. Adapun anggota kelompok kami terdiri dari Arif Kurniadi dengan MPM 173.1016, kemudian ada Nurul Hasana dengan MPM 173.1067, kemudian ada Vincent dengan MPM 173.1062. Selanjutnya akan kami masuk ke perkenalan mitra. Mitra yang kami gunakan sebagai media observasi itu adalah PT Bandara Badi. Untuk diketahui, PT Bandara Badi merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pergalangan dan bengkel kapal. PT Bandara Badi dikenal sebagai salah satu galangan kapal dengan kestabilan produksi, pembangunan kapal baru, dan perbaikan kapal nasional maupun internasional. PT Bandara Badi beralamat di Jalan Brigjen Katamso, kilometer 6, Tanjung Uncang, Kota Batam, Kepulauan Riau. Untuk topik pembahasan, selanjutnya itu kami akan membahas tentang topologi yang digunakan di PT Bandara Badi serta aplikasi, kemudian ada VPN, monitoring, security, kemudian wireless security. Kita langsung masuk saja ke intinya. Nah, berikut ini saya menampilkan topologi jaringan yang digunakan di PT Bandara Badi. Secara umum mereka menggunakan topologi tree dari pergabungan berbagai macam topologi. Di sini dapat dilihat komponen-komponen apa saja yang terdapat di PT Bandara Badi. Nah, pada sebelah kiri bagian atas itu adalah komponen di mana jaringan internet masuk ke dalam kantor. Kemudian di sebelah sudut kanan atas itu adalah bagian golongan server, dan itu terinstal berbagai macam aplikasi server, mulai dari CCTV server, file storage server, web server, Accurate server, Advanced ERP and CRM server, Active Directory, dan di bawahnya itu adalah di paling bawah itu di bagian mulai dari kiri hingga ke kanan itu adalah end user, di mana workstation dari para karyawan yang saya masukkan di dalam topologi ini. Nah, selanjutnya itu saya akan membahas sedikit tentang sistem aplikasi yang digunakan di PT Bandara Badi. Nah, pertama itu ada web dan mail server. Web dan mail server on-premises adalah layanan hosting web dan email internal milik PT Bandara Badi. Kemudian ada file storage, layanan storage server untuk backup, restore, dan manajemen semua data perusahaan. Kemudian CCTV, layanan CCTV server yang merekam dan menyimpan semua footage CCTV yang terdapat di wilayah PT Bandara Badi. Kemudian ada Accurate. Layanan server Accurate adalah sebuah layanan kalkulasi advance akuntansi yang digunakan oleh Finance Department. Dan ada Active Directory. Layanan Active Directory Windows Server digunakan untuk manajemen akun penggunaan komputer, perangkat printer, perangkat scanner, hak akses, serta layanan SMB file sharing. Dan yang terakhir itu adalah Advanced ERP and CRM System. Layanan Advanced ERP dan CRM System adalah aplikasi web-based yang dikembangkan oleh IT Department untuk mendukung proses bisnis yang lebih lancar dan paperless. Nah, ini adalah tampilan dari Nextcloud untuk keperluan file storage server. Nah, di sini IT Department PT Bandara Badi menggunakan platform ini untuk manajemen data para karyawan, mulai dari yang paling kecil hingga paling besar, semua datanya itu tertampung di sini. Dan ini memudahkan mereka dalam melakukan backup secara rutin untuk setiap bulannya. Karena ini dengan aplikasi Nextcloud ini bisa dilakukan backup secara otomatis kapan saja dan di mana saja. Yang penting terhubung dengan jaringan server. Kemudian kita masuk ke bagian VPN. Untuk di PT Bandara Badi menggunakan VPN PPTP MikroTik. PPTP MikroTik adalah point-to-point tunnel protocol untuk layanan hak akses jaringan dari luar kantor ke dalam jaringan kantor secara rahasia dan aman. PPTP digunakan merupakan layanan yang diberikan oleh router MikroTik, jadi merupakan on-board service. VPN ini kebanyakan digunakan oleh karyawan di kantor PT Bandara Badi ketika berada di luar kantor tersebut.
karena sekarang sudah menyangkut banyak masalah dari penggunaan Wi-Fi publik yang tidak aman, maka PT Bandarwadi mencetuskan atau mengkonfigurkan satu layanan VPN untuk para karyawan yang berkepentingan untuk menggunakan jaringan yang lebih aman dari luar kantor ke dalam kantor. Kemudian ada Unified Wireless Security. Nah, di PT Bandarwadi mereka menggunakan perangkat dengan merek Unify, mulai dari access point dan switch. Dan mereka menggunakan access point untuk pemancaran Wi-Fi mulai dari 2,4 GHz hingga 5,0 GHz. Dan mereka menggunakan switch dari Unify untuk manajemen dan controller untuk access point yang terdapat di PT Bandarwadi. Kemudian untuk bandwidth monitoring, PT Bandarwadi menggunakan bandwidth monitoring on board yang dibawa oleh Mikrotik, dan mereka melakukan load analysis, kemudian juga melakukan bandwidth monitoring melalui fitur bawaan yang diperoleh dari Mikrotik. Kemudian seperti yang saya sampaikan sebelumnya itu, mereka menggunakan Nextcloud sebagai file storage server untuk keperluan backup data, restore data di PT Bandarwadi. Kemudian Nextcloud juga difungsikan sebagai sentralisasi data secara otomatis. Nextcloud juga memiliki kelebihan, yakni dapat mempermudah pengguna dalam kolaborasi pengerjaan proyek. Kemudian untuk manajemen respon dan insiden, dan secara umum di PT Bandarwadi belum memiliki sebuah aplikasi helpdesk yang secara web-based maupun secara desktop-based. Jadi secara umum mereka menangani permasalahan itu seperti biasa, yaitu melalui panggilan telepon, WhatsApp, email, maupun langsung bertatapan muka. Dan semua insiden yang dilaporkan kepada IT Department akan dilangsung tangani oleh IT Support pada PT tersebut. Baik, demikian presentasi kami Kak mengenai keamanan jaringan dari PT Bandarwadi. Ini hanyalah sekilas yang bisa kami sampaikan, karena juga menyangkut beberapa polisi keamanan yang tidak dapat kami sampaikan karena tidak mendapat persetujuan dari kantor tersebut. Dan mohon maaf jika terdapat kata-kata yang tidak berkenan, dan selamat malam Kak. Terima kasih.